Teman-teman di rumah mungkin pernah juga mengalami ya, sudah mencoba berbagai macam cara, metode ini, metode itu, cara seperti ini, cara seperti itu, sudah dicoba semuanya, tapi ternyata hasilnya masih nihil teman-teman ya. Jadi kita sudah mengoptimalkan semuanya sesuai yang disampaikan oleh para teman-teman YouTuber senior yang sudah membagikan tips dan trik gitu ya, baik dari sisi menambah subscribernya, baik dari sisi mungkin metode yang dia miliki, mungkin dari video shot biar rame, biar tidak sepi lagi, mungkin optimasi judul, optimasi SEO, merubah thumbnail, menggunakan trik ini, trik itu, dan seterusnya. Itu sudah kalian coba, tapi ternyata hasilnya masih nihil. Itu kira-kira kenapa teman-teman? Tahu nggak kira-kira kenapa? Ya, jadi sebetulnya gampang saja kesimpulannya. Kalau misalnya kita sudah mencoba semua metode yang disampaikan oleh para YouTuber-YouTuber senior, akan tetapi video kita masih saja sepi penonton dan tidak ada perkembangan sama sekali, bahkan mungkin terkesan terlihat seperti mandek sama sekali, tidak ada aktivitas apapun gitu ya, atau tidak ada tanda-tanda bahwa video kita itu akan mendapat rekomendasi, maka dapat disimpulkan, ini mohon maaf saya langsung bilang saja, berarti video kalian itu gak guna gitu ya. Jadi sama kayak video-videonya bahas YouTube, itu mungkin video bahas YouTube ini nggak guna semuanya. Nah, jadi karena video kita itu dianggap gak guna ya, sehingga tidak ada yang nonton atau sedikit views kita, maka apa yang kita lakukan? Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain terus berjuang. Nah, bagaimana cara berjuang agar video kita itu meskipun gak guna, tapi bisa tetap ditonton oleh orang? Jadi saya ulangi lagi, kita harus memikirkan cara bagaimana agar video kita yang dianggap tidak berguna atau tidak ada manfaatnya sama sekali gitu ya, karena tidak diklik sama orang-orang gitu, itu tetap kita bisa mendapatkan views, tetap bisa mendapatkan penonton yang tepat, sehingga lambat laun video kita menjadi akan dikenali baik dari algoritma YouTube dan oleh para penonton. Jadi menurut saya tidak ada cara lain selain kita main di kuantitas, atau secara lebih sederhana perbanyak video kalian. Jadi channel bahas YouTube itu juga seperti itu teman-teman. Jadi saya itu terus berusaha, akan terus mengupload video, juga sadar diri bahwa video saya itu masih sedikit. Oleh sebab itu, saya terus berusaha bagaimana agar memperbanyak video saya dengan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan kira-kira setelah menonton videonya bahas YouTube itu penonton itu dapat apa gitu. Tidak melulu soal materi atau dapat ini, dapat teknik, dapat metode dan seterusnya. Tapi saya berharap teman-teman ini meskipun video saya itu tidak memiliki metode apapun begitu ya, metodenya ngalir aja dah. Metodenya ngalir aja, pokoknya upload gitu aja. Apakah itu akan berhasil Bang? Tidak tahu. Karena sudah sering juga saya katakan, di YouTube ini kalau kita coba berpikir lebih dalam gitu ya, sepertinya yang mendapatkan views besar itu adalah orang-orang yang beruntung teman-teman. Ya, jadi anggap aja kalau misalnya kita itu video kita belum ramai, ya anggap aja kita belum beruntung atau belum waktunya gitu loh. Nanti kalau sudah waktunya atau sudah giliran kita, ya video kita akan naik. Itu kalau menurut saya ya, karena semua itu ya tergantung pribadi masing-masing sih. Mau kita pakai cara A silahkan, mau cara B silahkan, cara C silahkan, seperti yang disampaikan oleh para senior-senior kita. Akan tetapi jika ternyata itu juga tidak berfungsi atau tidak menunjukkan perkembangan, ya udah pokoknya kita sebagai YouTuber atau konten kreator itu tugasnya hanya membuat dan mengupload video gitu ya. Syukur-syukur ya kalau bisa usahakan yang bisa ada manfaatnya. Seperti bahas YouTube ini mungkin kalau ada sebagian orang yang menganggap tidak ada gunanya atau video gak guna juga nggak masalah juga gitu. Karena ada juga sebagian orang yang menganggap ini merupakan sebuah media untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman baik dari saya pribadi dan teman-teman semua yang sudah menuliskan komentarnya, yang bisa di-sharingkan bagi teman-teman kita yang mungkin sedang mencari informasi tersebut atau mungkin belum pernah mengalami pengalaman tersebut gitu ya. Jadi agar kita itu bisa sama-sama tahu dan sama-sama punya pengalaman. Jadi apa yang saya tahu saya sharingkan, apa yang teman-teman tahu
juga di-sharingkan sehingga orang yang menonton video ini bisa sama-sama tahu dan bisa sama-sama mengerti dan paham bagaimana skema YouTube itu bekerja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian paham apa yang saya omongkan gitu. Kalau tidak paham ya anggap saja kalian ini sedang nonton stand up lah ya. Cuman bukan stand up komedi gitu ya. Kalau mungkin kita ibaratkan sebagai kita sekolah dulu gitu ya. Saya sering mengibaratkan seperti itu. Ketika kita sekolah, itu kan pasti ada yang menyimak dan paham, ada yang menyimak tapi tidak paham, ada yang tidak menyimak tapi tetap ikut kelas. Artinya dia tetap di kelas dan mendengarkan meskipun sambil rame atau sambil bercanda dengan temannya, tapi dia tetap ikut kelas. Ada juga memang yang tidak peduli itu wes pokoknya dia fokus main sendiri, tapi tetap ikut kelas. Ada yang memang tidak suka dan sukanya itu izin ke belakang. Jadi teman-teman coba kalian itu tipe yang mana gitu ya, coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ataupun semoga bisa jadi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang memang sudah setia bersama Bahas YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya.